Oleh karena itu, penggunaan pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi oleh penuntut umum tersebut bukan hanya berlebihan, tapi justru melawan hukum. Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana tambahan, uang pengganti dan tindak pidana korupsi, di mana pasal 1 menyatakan, tidak kami bacakan, dari fakta persidangan tidak pernah dibuktikan adanya harta yang diperoleh dari hasil kejahatan yang didakwakan. Tidak pula dibuktikan bahwa barang-barang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan yang didakwakan. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan menekan. Guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Izin Yang Mulia untuk melanjutkan. Unsur 4, unsur dapat menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur atas unsur ini harus dipahami sesuai penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: 1. Berada dalam pengusahaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. 2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik daerah, naik negara atau badan usaha milik daerah, yang yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Dalam memahami perkara yang kita hadapi ini, terdapat dua metode yang hendak kami gunakan untuk memahami penghitungan kerugian keuangan negara, yaitu berdasarkan: 1. Adanya jumlah kerugian keuangan negara yang harus nyata dan pasti. 2. Penghitungan negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan sidang yang kami hormati. Kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti. Perdebatan akademis mengenai kata dapat dalam ketentuan Undang-Undang Korupsi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah cukup lama terjadi, khususnya ketika membicarakan adanya kerugian negara, dan sudah diakhiri oleh pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 PUU tanggal 25 Januari 2017 pada halaman 114 yang menyatakan, tidak kami bacakan, dianggap dibacakan. Dengan kata lain, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pula, maka setiap perbuatan pidana harus tunduk pada dapat mematuhi unsur-unsur delik, harus ada akibat nyata dari perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Dalam pada itu, putusan Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan mendasar terhadap delik korupsi dari delik formil menjadi delik material. Artinya, selain perbuatan pidana itu dilakukan, harus pula dibuktikan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Majelis Hakim yang mulia, bahwa senyatanya perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Unit Forensik Akuntansi, Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan laporan hasil penghitungan kerugian negara atas pengadaan helikopter angkut AW101 di TNI Angkatan Udara tahun 2022 dengan nomor LHA AF 05 DNA 08 2022 tanggal 31 Agustus 2002 tidak bersifat nyata dan pasti. Oleh karena itu, terungkap pada fakta hukum dalam persidangan dalam perkara aku. Berdasarkan fakta persidangan, tidak ada perbuatan terdakwa yang dikategorikan sebagai perbuatan merugikan keuangan negara karena helikopter angkut AW01 telah diterima oleh TNI AU dan telah dicatat sebagai barang milik negara. Hal tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi Muhammad Arif Tanju, Ismail Mainan, Sujatmiko, ahli Kiki Fauzi Widari, bahwa oleh karena terbukti helikopter AW01 adalah dalam perkara aku telah menjadi barang milik negara, maka senyatanya perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi pada KPK tidak nyata dan pasti. Adapun hal tersebut atas sesuai dengan pendapat ahli Sudirman, tidak kami bacakan, dianggap dibacakan, dan sesuai dengan juga dengan saksi Fahri Adami, Sujatmiko, terdakwa Irfan John Kenway, bahwa kemudian terhadap metode penghitungan kerugian negara dalam laporan hasil penghitungan kerugian negara atas pengadaan helikopter angkut AW101 di TNI Angkatan Udara sesuai dengan LHAF tersebut di atas dengan menggunakan metode total loss adalah hal yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena senyatanya penghitungan kerugian negara dengan metode total loss tidak didasarkan peraturan perundang-undangan, melainkan hanya berdasarkan pada pendapat tuan kota, yang dimana perhitungan kerugian negara dengan metode total loss tidak dapat digunakan untuk digunakannya sejak diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2016 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara atau daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, khususnya dalam pasal 39 menyatakan di ayat 2 penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada A. nilai buku atau B. nilai wajar atas barang yang sejenis.
Adapun hal tersebut di atas bersesuaian dengan pendapat ahli Dian Puji Simatupang yang diperiksa di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023. Yang tidak kami bacakan selengkapnya ada dalam nota pembelaan ini. Adapun berdasarkan kepada surat nomor B841 09/2016 perihal laporan perkembangan dan saran penyelesaian masalah pengadaan helikopter AW101 tahun anggaran 2016 PD bukti T42 TNI AU melaporkan kepada terkait perkembangan penyelesaian permasalahan pengadaan AW101 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap rekomendasi dari BPK RI telah dilaksanakan dan proses pengadaan helikopter AW101 telah selesai dan potensi kerugian negara tidak terjadi lagi. Berdasarkan ketentuan hukum dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka senyatanya laporan hasil penghitungan kerugian negara atas pengadaan helikopter AW101 di TNI Angkatan Udara berdasarkan LHA AF 05 DNA 08 2022 tanggal 31 Agustus 2022 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena tidak didasarkan pada penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut yang kami hormati dan sidang yang kami bahagiakan. Perhitungan kerugian keuangan negara harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Ketentuan tentang pihak yang berwenang dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dapat dilihat dari ketentuan pasal 10 Undang-Undang BPK. Ketentuan khusus terkait dengan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan investigatif sebagai disebut dalam pasal 3 Undang-Undang BPK dinyatakan adalah ada pada BPK bahwa BPK mempunyai tugas dan wewenang dan ruang lingkup keuangan negara dalam pemeriksaan audit. BPK berwenang untuk melakukan 3 audit, yaitu audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu yang sama dengan audit investigatif. Majelis Hakim yang mulia, dengan demikian maka kewenangan untuk melakukan 3 audit, yaitu audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu yang sama dengan audit investigatif menurut Undang-Undang 15 tahun 2004 Junto Undang-Undang BPK adalah ada pada BPK. Dengan kata lain, yang mempunyai tugas dan wewenang pemeriksaan investigatif yang melahirkan penghitungan kerugian keuangan negara adalah BPK, bukan BPKP maupun ahli dari Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketegasan tentang kewenangan BPK ini ditunjukkan dalam praktik hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dibaca dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung nomor 1326K /Pit.Sus/2018 tanggal 6 Agustus 2018 antara lain menyatakan hal sebagai berikut bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung SEMA 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 bahwa instansi yang berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan seterusnya. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka wewenang menurut undang-undang dan surat edaran nomor 4 tahun Surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara dalam proses peradilan adalah hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang diterekam dengan keputusan atau penghitungan yang dilakukan oleh BPK. Tidak ada lembaga lain yang berwenang menentukan jumlah kerugian negara dalam proses peradilan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut yang kami hormati. Menurut senyatanya penghitungan keuangan negara dalam perkara ini tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang dan praktik hukum sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Agung. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 secara tegas menyatakan bahwa untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara dalam proses peradilan adalah hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang ditetapkan dengan keputusan BPK. Hal tersebut didukung oleh pendapat ahli Dian Puji Simatupang yang pada pokoknya menyatakan tidak kami bacakan dan tidak dibacakan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, maka menurut hemat kami penghitungan kerugian keuangan negara oleh Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan di atas tadi yang menyatakan merugikan keuangan negara sebesar 738.900.000.000 rupiah adalah tidak benar menurut hukum karena dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang menurut hukum dan memiliki konflik kepentingan atau konflik of interest dengan lembaga penyidik dan penuntut dalam perkara ini, yaitu sama-sama berada dalam institusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa terdakwa John Irfan Kenway tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dapat menyebabkan kerugian keuangan negara atau kerugian negara sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan alternatif ke-1 dan surat dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diungkap dalam fakta persidangan sebagai berikut. Fakta helikopter angkut AW101 telah diterima oleh TNI AU sebagaimana disebutkan oleh keterangan oleh saksi Muhammad Arif Tanju, Ismail Manan, Sujat Miko dan ahli Kiki Fauzi Bidari. 2. Sudah ada pengadaan baru untuk perawatan bahwa dikarenakan helikopter AW101 yang terbengkalai dan tidak pernah dilakukan perawatan akibat dari ketidakjelasan status helikopter yang dibatasi oleh garis polisi atau polis line tanpa ada kejelasan lembaga apa yang berwenang atas helikopter tersebut selama masa penyelesaian perkara proses hukum yang panjang, maka untuk dapat kembali menggunakan helikopter angkut AW101 tersebut secara optimal Kementerian Pertahanan TNI melaksanakan
Kemudian pertahanan melaksanakan pengadaan belanja Harwat helikopter angkut AW101, hal mana didukung oleh berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, yaitu saksi Muhammad Arif Tanju, saksi Ismail Manan, saksi Sujat Miko, dan keterangan John Irfan Kenway. 3. Penghitungan kerugian negara dengan metode total loss tidak berdasarkan hukum, bahwa kemudian dalam metode penghitungan kerugian keuangan negara dalam laporan hasil penghitungan kerugian negara pengadaan helikopter angkut AW101 TNI Angkatan Udara tahun 2002 sebagaimana disebutkan di atas adalah menggunakan metode total loss adalah hal yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena senyata penghitungan kerugian ke negara dengan metode total loss tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, melainkan hanya didasarkan pada pendapat tuan kota, di mana penghitungan kerugian negara dengan metode total loss tidak dapat digunakan sejak diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2016 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara atau daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, khususnya dalam pasal 39. Adapun hal tersebut di atas bersesuaian dengan pendapat ahli Dian Puji Simatupang yang diperiksa di pengadilan tanggal 9 Januari 2023 dalam persidangan ini. 4. Perhitungan helikopter angkut AW101 telah diterima oleh TNI AU secara SIS, bahwa helikopter AW101 telah diterima secara SIS atau apa adanya oleh TNI AU dan telah menjadi barang milik negara senilai 550.553.990.814 rupiah 70 sen. Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan material tanggal 12 dan 13 Agustus, helikopter angkut AW101 telah diterima oleh TNI AU sebagai tertuang dalam berita acara INNEM nomor BA /666-768A/9 Romawi 2019 tanggal 5 September 2019 dan telah terdaftar dalam SIMAK BMN dengan nilai material senilai 550.563.910.814 rupiah 70 sen. Hal tersebut didukung berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, yaitu Muhammad Arif Tanju, Ismail Manan, dan terdakwa John Irfan Kenway. 5. Pengembalian sebesar 31.689.289.185 rupiah 30 sen berdasarkan rekomendasi BPK terhadap terdakwa telah menyerahkan kelebihan bayar termin 1 dan termin 2 kontrak KJB 3001192 DA/RM 2016 AU kepada kas negara sebesar tersebut di atas. Hal tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, yaitu saksi Faria Adami, saksi Sujat Miko, terdakwa John Irfan Kenway. Maka berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, terbukti terdakwa John Irfan Kenway tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dapat menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan alternatif ke-1 dan surat alternatif ke-2. Majelis Hakim yang mulia, jasa penuntut yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. 5 unsur perbuatan bersama-sama seperti masuk dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 tidak kami bacakan sebagaimana telah dibacakan oleh rekan kami pada sebelumnya. Unsur pidana tambahan uang pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bunyi lengkap dari pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak kami bacakan. Majelis Hakim yang mulia, menurut hemat kami penggunaan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi ini untuk mendakwa terdakwa John Irfan Kenway tidaklah perlu dan tidak tepat untuk dijadikan sebagai pasal yang didakwakan. Hal ini karena pidana tambahan yang ditentukan dalam pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih kepada jenis pidana tambahan yang dapat diterapkan antara lain perampasan barang yang menjadi alat atau hasil dari tindak pidana atau pembayaran uang pengganti. Pidana tambahan itu pun baru dapat diterapkan apabila perbuatan terdakwa yang dakwah terbukti memenuhi unsur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terdakwa terbukti mendapat manfaat dan perbuatan yang terbukti sebagaimana perbuatan korupsi. Oleh karena itu, penggunaan pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi oleh penuntut umum tersebut bukan hanya berlebihan tapi justru melawan hukum. Merujuk pada peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dan tindak pidana dalam tindak pidana korupsi, di mana pasal 1 menyatakan, tidak kami bacakan, dari fakta persidangan tidak pernah dibuktikan adanya harta yang diperoleh dari hasil kejahatan yang didakwakan. Tidak pula dibuktikan bahwa barang-barang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan yang didakwakan. Majelis Hakim yang mulia, sebagaimana telah kami uraikan dalam bagian analisis juridis unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi pada nota pembelaan ini, bahwa senyatanya dalam pelaksanaan kontrak pengadaan helikopter AW
101. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan bahkan sampai saat ini masih mengalami kerugian dan juga masih terdapat kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan terhadap pabrikan Agusta Westland. Dengan demikian, tuntutan hukum tambahan berupa tuntutan membayar uang pengganti dimaksud sudah seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan. Tindakan ini bukanlah tindakan terpuji dalam menuntut seseorang menurut hukum, karena seorang terdakwa hanya bisa dituntut berdasarkan perbuatan yang didakwakan dengan bukti-bukti yang harus dibuktikan dalam persidangan. Dalam pemeriksaan suatu perkara hanya bisa dilakukan berdasarkan surat dakwaan serta bukti-bukti yang dianggap sebagai bukti dalam melakukan perbuatan pidana, bukan berdasarkan pesanan, kehendak atau asumsi dari pihak tertentu. Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan adanya fakta penerimaan uang sebesar 582.253.200.000 rupiah oleh PT Diratama Jaya Mandiri dari TNI AU sebagai pembayaran termin 1 dan termin 2 yang kemudian telah digunakan untuk pelaksanaan kontrak KJB 300-1192 DA RM 2016 AU dan terhadap barang tersebut telah diserah terimakan kepada TNI AU, di mana terdakwa dalam rangka memenuhi material kontrak jual beli nomor kontrak tersebut di atas telah mengeluarkan biaya sebagai berikut sebesar 592.829.303.739 rupiah, yang artinya di atas uang yang diterima oleh PT Diratama Jaya Mandiri. Quote non terdakwa John Irfan Kenway dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka sepatutnya pembebanan uang pengganti yang wajib dikembalikan oleh terdakwa adalah sebesar 0 rupiah. Dan sebaliknya harus ada pembayaran oleh KPA melalui PPK pengadaan helikopter AW101 yang sudah diterima secara SIS dan telah menjadi barang milik negara atau BMN kepada PT Diratama Jaya Mandiri sebesar lebih kurang 10 miliar rupiah atas pengeluaran yang telah dilakukan oleh PT Diratama Jaya Mandiri. Selanjutnya bab permohonan. Dilanjutkan yang mulia. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya.